Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ditya dengan NRP 15/2021-30. Di sini dari kelompok BB01 untuk nama kelompoknya. Dengan saya mewakilkan dari anggota kelompok saya yang lain yaitu 15/2021-163 dari Muhammad Fikri Kolbu, 15/2024-026 Gregorius Davidstu, dan 15/2024-208 Nabil Mardeniliagus. Nah, di sini kami membawakan presentasi dengan tema aplikasi tugas besar berjudul klasifikasi variasi aksen dan intensitas penutur bahasa daerah Indonesia menggunakan fitur akustik LPC dan MFCC. Di sini pertama-tama akan menampilkan dulu inti dari beberapa kode aplikasi yang sudah saya buat. Jadi di sini sudah dibuat dari aplikasi utamanya yaitu di app.py. Di sini sudah membuat aplikasi Streamlit-nya dari beberapa gabungan fungsi, di mana fungsi-fungsi lain terdiri dari DTW classifier-nya, VQ classifier, HMM classifier, dan ini compare model. Jadi compare model itu visualisasi untuk hasil dari DTW, VQ sama MM-nya untuk melihat akurasinya. Dan ada juga TTS engine untuk output rekaman, hasil rekam. Ada compare DTW juga, dan TTS engine, build dataset. Build dataset ini jadi adalah dataset yang sudah disiapkan akan diolah di sini juga untuk di Streamlit-nya. Jadi rekaman suaranya itu dataset rekaman suara berupa rekaman suara dari orang-orang yang berbahasa Jawa dan Sunda. Jadi di sini kami hanya memilih dua itu, Jawa dan Sunda, karena untuk bahasa daerah lain ada keterbatasan dataset seperti itu. Dan yang lain seperti visualisasi, ini untuk hasil plot-plotnya untuk nanti hasil ekstraksi di rekaman suaranya yang diekstrak. Ini proses fitur ekstraksinya, dan juga ini pre-processing seperti itu. Nah, sebenarnya di sini sudah di running untuk aplikasinya. Jadi nanti tinggal ke Streamlit-nya. Selanjutnya jadi saya akan di sini hasil aplikasinya. Atau sebelum itu kenapa memilih untuk tema klasifikasi variasi aksen dan intensitas penutur bahasa daerah Indonesia ini? Karena latar belakangnya sendiri, Indonesia itu memiliki ratusan bahasa daerah dan dialek yang berbeda. Jadi setiap penutur itu memiliki karakteristik suara yang berbeda, baik dari segi aksen, intonasi, maupun intensitas pengucapan. Dalam penggunaan sinyal suara dan teknologi kecerdasan buatannya, komputer ini tidak dapat memahami suara secara langsung. Oleh karena itu, perlu proses ekstraksi fitur akustik seperti MFCC dan LPC untuk mengubah sinyal suara menjadi representasi numerik yang dapat dianalisis oleh sistem. Nah, itu melalui klasifikasi yang berbasis DTW, VQ, dan HMM. Nah, sistem nanti dapat mengenali pola karakteristik bahasa daerah yang diucapkan oleh seseorang berdasarkan fitur akustiknya. Kenapa memilih bahasa daerah, terutama bahasa Sunda dan Jawa? Karena bahasa daerah merupakan bagian dari identitas budaya Indonesia. Nah, masalah yang terjadi, penggunaan bahasa daerah semakin berkurang. Belum banyak penelitian NLP dan speech processing untuk bahasa daerah juga. Dan sebagian besar penelitian itu fokus pada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Maka penelitian ini mencoba menerapkan teknologi speech processing pada bahasa daerah Jawa dan Sunda sebagai studi kasus. Kenapa intensitas suara juga penting? Karena intensitas suara juga menunjukkan tingkat kekuatan pengucapan penutur. Contohnya, suara pelan, suara normal, dan suara keras.
Informasi ini penting karena nanti akan membantu analisis karakteristik penutur, mendukung sistem pengenalan ucapan, menjadi informasi tambahan selain bahasa. Jadi maksudnya sistem tidak hanya menjawab ini bahasa Sunda, tetapi juga ini bahasa Sunda dengan intensitas pengucapan tinggi atau normal dan sedang. Fungsinya di penelitian ini tuh buat bidang pendidikan. Jadi suatu saat mungkin bisa membantu pengenalan dan dokumentasi bahasa daerah berbasis teknologi, bidang linguistik juga, bidang speech teknologi. Jadi menjadi dasar pengembangan bisa jadi dari speech recognition, speaker recognition, dialect recognition, dan text to speech bahasa daerah. Dan juga bidang pelestarian budaya untuk mendukung digitalisasi dan pelestarian bahasa daerah Indonesia. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ke untuk hasil speech fitur ekstraksi yang di Streamlit ini. Jadi di sini ada dua sebenarnya. Untuk hasil ini mungkin saya coba ulang. Saya ulang lagi. Saya mengambil suara misalnya tadi dari Javanes untuk bahasa Jawa. Nah, di sini bila ingin tahu suara apa sih yang di input, nah sebelumnya oke, sudah berjalan. Nah, di sini bisa kita dengar sebenarnya ini tuh suaranya dari bahasa Jawa dengan yaitu bilang atau ngomong apa sih gitu. Chrisye jeung Oh Ha Young keur dipoto ku wartawan. Nah, ini sepertinya seperti ini kira-kira, dan ini untuk waveform, spektrogram, MFCC, dan LPC-nya. Jadi untuk ini tuh hasil-hasil yang diekstrak melalui audio input ini. Nah, ini tuh menjelaskan bahwa jadi untuk di waveform durasinya tuh durasi suara sekitar 3 detik. Amplitudenya cukup besar, banyak puncak sinyal. Nah, jadi rekaman ini menunjukkan pengucapan yang jelas dan cukup kuat. Nah, amplitudo yang tinggi itu indikasinya intensitas suara penutur tergolong keras. Nah, dari hasil spektrogram itu menunjukkan kalau banyak energi pada frekuensi rendah hingga menengah. Pola warna terang tersebar sepanjang waktu. Jadi menunjukkan distribusi energi suara selama proses pengucapan. Warna lebih terang ini menandakan energi yang lebih besar sehingga suara memiliki karakteristik yang cukup kuat dan stabil selama pengucapan. Nah, dari hasil MFVC terlihat banyak variasi warna, nilai koefisien berubah-ubah sepanjang waktu juga. Jadi MFVC ini bisa menangkap karakteristik spektral suara. Variasi koefisien yang cukup tinggi menunjukkan adanya ciri khas pengucapan yang dapat digunakan untuk membedakan aksen atau bahasa daerah. Terakhir di LPC yang terlihat di sini itu pola koefisien relatif stabil, tidak terlalu fluktuatif. Jadi LPC itu merepresentasikan bentuk saluran vokal penutur dan nilai LPC yang stabil menunjukkan pola artikulasi yang konsisten sama pengucapan. Nah, bisa dilihat dari interpretasi sinyal juga. Ini durasinya tadi 3,10 detik. Energinya, intensitasnya keras, variasi MFCC-nya sekian, ini juga sekian. Jadi maksudnya durasi pengucapannya itu 3,10 detik, energinya sebesar 0,0189. Ini menunjukkan kekuatan sinyal suara selama proses pengucapannya. Dan juga intensitasnya, sistem itu mengklasifikasikan suara sebagai kategori keras karena amplitudo maksimum lebih ambang yang telah ditentukan. Dan untuk variasi MFC-nya tinggi, dan juga untuk variasi LPC-nya relatif kecil. Dan untuk interpretasi hasil klasifikasi misalnya di sini hasilnya DTW-nya Sundanis, PQ-nya juga Sundanis. Ini DTW-nya Javanis, Sundanis. Kenapa bisa seperti ini? Karena yang tadi dideteksi itu mungkin sistem ini agak mendeteksi mengiranya ada
unsur Jawanya, tapi ya ini tuh Sunda gitu. Begitu. Nah, di sini untuk akurasinya berdasarkan hasil pengujian ini, sistem itu dapat melakukan ekstraksi fitur LPC dan MFCC dari rekaman suara bahasa daerah, dari menganalisis intensitas pengucapan, melakukan klasifikasi menggunakan DTW dan VQ, serta mengimplementasikan konversi text to speech melalui tahapan text to phoneme dan speech synthesis. Nah, jadi hasil evaluasinya menunjukkan bahwa metode HMM memberikan akurasi terbaik sebesar 7,6 ya. Nah, di sini 7,6,92%. Diikuti VQ sebesar 69,23 dan juga DTW sebesar 53,85. Seperti itu. Dan juga di sini tuh selain itu untuk kenapa sih DTW ini hasilnya 53,85, misalnya ada artinya dari 13 data yang diuji, sekitar 7 data berhasil diklasifikasikan dengan benar. Nah, kalau VQ ini sekitar 9 dari 13 data ini berhasil dikenali dengan benar. Kategorinya sedang. Nah, kalau tadi VQ ini sedang, DTW ini kategorinya itu rendah. Nah, untuk HMM itu yang tertinggi, jadi artinya sekitar 10 dari 13 data itu sudah diklasifikasikan. Jadi kategorinya sedang menuju normal. Untuk interpretasi perbandingan akurasi di sini, perfect-nya itu menunjukkan HMM lebih tinggi dari VQ dan VQ lebih tinggi dari DTW. Kesimpulannya, DTW itu berbasis pencocokan pola langsung. Nah, untuk VQ menggunakan kode book. Nah, HMM menggunakan model probabilistik. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya di sini ada text to speech-nya. Jadi di sini misalnya kita memasukkan teks seperti ini, sudah disiapkan. Ini adalah tugas besar pengenalan ucapan dan teks keucapan. Di sini sudah ada aturan meteran volumenya, dari kecepatan suaranya, dari 50 sampai 250. Jadi ini mungkin bisa menandakan itu pelan, normal, keras. Untuk volume ini juga sama. Ini untuk pilih voice. Nah, di sini hasil fonemnya. Nah, hasil fonemnya seperti ini tuh. INI seperti itu. Nah, kita convert to speech. Sebentar. Sebentar. Sepertinya perlu diulang. Atau masih ini sih. Coba di stop dulu. Mungkin kita akan run ulang. Mohon maaf agak lama juga. Oke, langsung aja. Nah, ini yang baru. Kita langsung ke yang text to speech. Nah, kita langsung aja, ini tidak usah dulu. Langsung ke sini aja. Nah, ini udah otomatis ya. Ke input yang kita langsung convert. Nah, di sini udah ada. Nah, di sini hasilnya. Ini adalah tugas besar pengguna Okapan dan teks ke Okapan.
Ini adalah tugas besar pengguna Okapan dan teks ke Okapan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi hasilnya sudah berhasil dibuat audionya. Dan untuk terakhir saya akan menjelaskan sedikit. Sebenarnya mungkin seperti itu aja. Mungkin sudah tidak ada lagi yang dijelaskan. Hasilnya sudah seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari aplikasi Streamlit yang udah kita buat. Jadi sekian dulu untuk presentasinya. Jadi saya akhiri presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan dan yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.